Tumben ya. Terima kasih. Saudara, seminggu sebelum Lebaran, saya nyaris kehilangan anak saya. Anak yang saya kecil. Tapi jangan dipikir anak saya kecil itu masih 5 tahun, enggak. Anak saya sudah berkumis. Ya, waktu itu hari Minggu tanggal 24 kita masih ibadah bersama, semuanya baik-baik saja. Tapi tanggal 25 hari Senin subuh itu mama saya itu diketok, "Ma, aku sakit." Ya, sakit minum obat lah, katanya. Udah gede kok. Iya, lagi. "Aku sakit, Ma." Tapi saya baru nyadar bahwa anak ini sebenarnya dari kecil nggak pernah sambat gitu kan. Oh ya, benar-benar, berarti benar sakit. Kok sakitnya melilit di sebelah mana sih? "Oh, kamu minum ini kali, minum Coca-Cola," saya bilang gitu. "Ya, aku habis minum Wensi." "Loh, kok minum bed?" "Ya, kan perjamuan," katanya. Tapi saya pikir kok sakitnya kayak gini gitu. Sudah, akhirnya jam 5 saya bawa ke rumah sakit di Wiyong sana. Sampai sana, dokternya itu hanya dilihat, "Oh, anaknya ibu sakit ususnya. Ibu bawa ke puskesmas saja, itu di sana bisa BPJS." Ini saya kasih anti sakit. Ya karena saya ngeliat anak saya kesakitan, ya saya rela saja dikasih anti sakit gitu. Terus tiba-tiba terus disuntik anti sakit di mulut. Pertama anak saya tidur, kok di situ nggak diapa-apain gitu. Jadi saya bawa pulang jam 7, saya bawa pulang. Saya bilang sama anak saya, "Mama kerja, kamu kan udah gede, nggak perlu dirawat lah." Tidur aja. Sampai sini saya kok nggak enak. Jam 11, anak ini nggak pernah WA saya sama sekali. Jadi kami dari mana-mana paling titik gitu, udah semuanya beres. Hanya dia pergi kemana gitu, ngasih tahu ini hanya kasih tanda titik gitu. Cuman waktu itu Pak bilang dia, "Ma, cuman gitu aja." Akhirnya selesai jam 11, akhirnya saya pulang. Saya pulang kok dia tuh tidur tapi pucet gitu loh. Ya, tapi dia tidur terus. Ya, sudah saya bilang, "Ini kenapa anak ini?" Terus nggak lama, agak sore tuh dia muntah dia siram sendiri. Tapi saya lihat kok bekasnya di kloset ini hitam gitu. Dan ya sudah, terus dia tidur lagi. Ini kenapa ya? Kok makin itu semakin sore itu perutnya ini kena baju ini sakit banget, amat sangat sakit. Terus saya, ini dibawa kemana ya? Akhirnya ada teman saya bilang, "Jangan dibawa ke rumah sakit biasa, harus rumah sakit yang terbagus." Rumah saya dekatnya itu National Hospital sama Mitra Keluarga. Saya mau ke rumah sakit National Hospital sudah ngeri sendiri, pasti mahal lah gitu kan. Akhirnya saya ke Mitra Keluarga jam 7. Tapi karena dia itu sakit banget, jadi dibawa di perjalanan itu kena keronjang sedikit, amat sangat sakit, udah nggak bisa ini gitu. Tapi dia nggak demam. Terus sebenarnya nggak seberapa jauh rumah saya dengan Mitra Keluarga, itu bisa makan waktu 2 jam karena sakit banget gitu. Jadi saya nyaris nggak jalan gitu mobil. Sampai di Mitra Keluarga itu setengah 9, terus langsung ditangani. Awalnya mau ditolak, tapi ngelihat anak ini apa terus langsung dimasukkan dalam ruangan di dan lain sebagainya, dibawa ke sana. Saya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak saya. Terus sekitar setengah 1 saya dibilang, "Bu, boleh nggak didatangkan dokter spesialis yang lebih bagus?" Ya otomatis saya, ya silahkan. Terus dia sampai jam 1:30 ada ambulan datang. Saya pikir, waduh anak saya ini nggak dipegang lagi nih pasti. Tapi saya kaget kok yang turun dari ambulan ini dua ambulan itu berbeda. Itu bahwa dokter sudah pakai pakaian operasi dan langsung lari ke tempat anak saya, langsung lari dicek-cek. Nah, saya itu sudah pucat tapi nggak demam, hanya sakit aja nggak demam. Terus dicek, ini saya dikasih tahu, "Bu, ini anaknya sebenarnya sudah terlambat. Sudah, kita harus cepat gerak, tentukan pagi ini juga harus dioperasi." Saya tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Aduh, kalau saya waktu itu
mendengarnya itu rasanya sudah nggak bisa nafas. Jadi usus buntunya pecah, sudah pecah, dan saya dikasih tahu hasil USG-nya di perut ini sudah terjadi pendarahan dan nanah. Makanya dia kena baju ini sakit banget gitu. Terus ya otomatis saya diam. Untuk disiapkan darah sekarang juga. Saya waktu itu sudah nggak bisa berdoa lagi. Saya nggak apa, pokoknya saya dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong aja. Terus akhirnya kamar operasinya disiapkan. Jam 5 saya ditanya, Bu, Ibu anaknya mau disiapin sendiri atau gimana? Ya, terus saya dipanggil lagi sama dokternya, Bu, ini ada 3 fase. Anak ini sekarang sedang genting. Kita harus gerak cepat karena sebelum pendarahan ini meracuni organ tubuh yang lain. Ini risikonya kematian. Bayangin saudara, apalagi anak saya ini laki yang bontot. Kita semua ngerasain ya kalau punya anak laki bontot itu beda dengan anak perempuan sih lebih bantingan gitu kan. Jadi saya risikonya kematian. Iya dokter. Cuman ini kalau dioperasi, operasinya juga operasi besar, berisiko kematian juga. Pasca operasi masih ada fase yang berat. Semoga tidak infeksi, sama untuk risikonya. Saya disuruh tanda tangan. Ya sudah, saya operasi. Saya masuk, saya dorong sendiri, saya gantiin baju dek, digantiin baju mama ya. Jadi aja, saya masuk ke operasi, saya dorong sendiri. Di rumah sakit itu kan sekarang kan nggak boleh banyak yang jaga, jadi hanya saya. Suami saya di luar, saya jaga. Saya tunggu operasi itu masuk setengah 6, jam 11 baru selesai. Pada waktu operasi itu saya sudah tidak tahu apa lagi saudara. Pokoknya saya dalam pemikiran saya sembuh Tuhan. Saya udah nggak bisa lagi ngomong sama siapa atau berdoa itu. Saya itu mau doa apa gitu loh. Ya waktu itu saya sampai dengan Bulusi juga untuk mau doa. Terus gitu kan jam 11 operasi sudah selesai lancar. Dokter kasih tahu, Bu, ini hasilnya. Saya juga heran, khususnya itu tidak ada lemah, tidak ada kotoran, tidak ada, tapi pecah seperti pentil yang pecah itu. Terus, nah dikasih tahu Bu, kalau kondisinya nggak bagus, nanti masuk ICU, 1 malamnya 20 juta. Saya sudah, terus gak roh ngomong apa lagi lah. Pokoknya saya cuma ya gitu aja. Terus akhirnya udah selesai, saya disuruh, Ibu mau anterin sendiri apa sama kita? Nggak apa-apa lah suster, saya kan dekat, saya antar sendiri sama saya. Sampai malam itu nggak sadar dia. Jadi jam 11 sampai jam 5 itu nggak sadar. Saya sendiri, saya hanya melihat pergerakan selimutnya dia, apakah masih ada nafas atau enggak. Hanya itu. Saya mau doa apa gitu Tuhan. Saya ngomong apa gitu. Di situ saudara, saya baru nyadar bahwa saya sudah gak punya bapak ibu lagi. Saya mau ngomong sama siapa gitu. Saya itu begitu berharap ada orang yang ngomong gitu loh. Ngomong aku disuruh apa gitu. Saya benar-benar gak aktif. Mau buka HP lagu rohani, sebelah juga ada pasien. Saya hanya ngomong Tuhan, tolong Tuhan. Saya mikir andai saya masih punya ibu, punya bapak, saya akan ngeluh gitu. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba WA saya ini nyala. Saya lihat ada figur bapak yang memang itu entah pertanyaannya sama dengan cara bapak saya menegur saya. Mia, gimana Mikael? Hanya itu saja. Saya nggak jawab, saya cemas. Karena fase ketiga ini kata dokternya lebih berat. Gitu. Tapi saya sama sekali tidak berpikir bahwa anak ini nggak ada. Tapi saya yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Itu aja nih di benak saya. Dan ketika saya batin, saya butuh seorang figur orang tua. Ada seorang figur bapak yang memBA saya tanya gimana. Saya itu rasanya Tuhan nolong saya yang kesekian kali. Tadi dokter dengan jam 2 pagi nggak ada dokter sebenarnya, tapi dokter itu dengan mudahnya datang. Terus saya bilang saya cemas, kasih saya 1 ayat kayak saya ngomong, saya harus gimana? Hanya dikasih ayat 1 ayat, Mazmur 23. Saudara, kalau Mazmur 23 siapa sih yang nggak hafal?
pasti hafal. Kalau saya buka Alkitab pun hafal kan. Pada waktu itu saya blank banget. Akhirnya saya mulai menyanyikan ayat itu dalam hati. Saya nyanyikan pelan-pelan. Saya nggak tahu doa apa lagi. Saya menyemani. Tahu nggak saudara, jam 12 malam tiba-tiba Mikael tuh, "Ma, aku haus." Puji Tuhan. Puji Tuhan banget saudara. Saya imanin itu, firman itu. Ya haus dia. Saya kasih minum 1 sendok. Lagi tambah lagi. Terus jam 12 dia mau sampai kelas. Saya kasih air minum. Terus dia bilang, katanya kalau habis operasi kan harus nyentuh. Kok nggak nyentuh? Saya bilang. Terus nggak lama saya kasih minum. Terus saya bilang, "Dek, dikasih minum apa kok kamu?" Loh, aku sudah bisa nyentuh, dia bilang gitu. Saya baru sadar, saudara, pertolongan Tuhan itu begitu dahsyat gitu ya. Jadi saya yang waktu itu mungkin kalau saya telat, tapi saya nggak bisa ngomong mungkin saya telat, tapi saya yakin pertolongan itu dan pertolongan Tuhan yang tepat gitu. Mungkin kalau apa, mungkin anak saya sudah lewat, tapi dari fase yang itu sampai dengan fase yang ketiga tertolong. Terus makin lama makin bagus, hari yang tanggal 30 boleh pulang, saya dikagetkan lagi dengan kemurahan Tuhan. Saya masih bayar separuh. Saya juga nggak tahu habisnya nanti berapa gitu, karena memang antibiotiknya kan harus yang bagus. Terus dibuatkan, "Bu, totalnya sekian, Ibu kurang sekian. Ini ada dokter yang menangani, Bu." Tapi satu dokter menggratiskan. Bayangin saudara, dokter bedahnya itu menggratiskan jasanya, padahal dokter bedahnya itu yang paling mahal. Saya rasanya waktu itu langsung, aduh Tuhan, begitu banyak pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mana dokternya? Akhirnya saya besoknya baru ketemu dokternya, saya tanya sama dokternya, "Dok, makasih ya. Kok saya digratiskan? Kenapa?" Apanya jawab? Dia jawab, "Saudara, Tuhan bekerja." Puji Tuhan. Saya benar-benar, terus dia bilang, "Bu, uangnya untuk beli obatnya jangan dibeli separuh, belikan tuntas. Nanti diberikan suruh makan ikan gabus." Itu tanggal 30 saudara. Karena saya udah beberapa hari tidak kerja, mau lebaran dan mau tutup, saya pun juga kepikiran dengan kafe. Akhirnya tanggal 1 saya masuk, saya bilang sama anak saya, "Mama tinggal kerja sekalian mama cari ikan gabus." Terus orang-orang bilang, "Bu, mahal, ini udah mau lebaran." Tapi ternyata Tuhan kasih lagi berkat sama saya saudara. Jam 6 saya pergi ke pasar ikan timur sana, pasar ikan. Kan jam 7 saya harus kesini. Begitu saya turun, itu nggak ada pedagang. Karena besok mau lebaran, saya tanya sama orang, "Pak, mana beli jual ikan gabus?" Orang itu ngomong gini, "Bu, iki loh aku sak keranjang tukun kabeh. Aku itu mau pulang kampung." Terus saya pikir saya itu mahal, kata orang-orang mahal. Tahu nggak saudara, saya cuma dikasih 20.000 1 kilo dan saya dapat 10 kilo. Saya beli semua. Saya begitu bersyukur gitu loh. Orang biasanya kan susah cari, dan itu loh saya justru beli, orangnya mau pulang, jadi saya nggak sampai turun mobil, itu dimasukkan ke mobil. Lalu saya kesini, saya merasakan begitu banyak kemurahan dan mujizat Tuhan yang terjadi, saudara. Jadi saya merasakan ternyata yang namanya berserah kepada Tuhan itu gitu. Yang selama ini saya umur 55 saya baru tahu bahwa berserah itu seperti itu gitu. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu selama ini saya salah mendikte Tuhan dengan keinginan saya. Ternyata Tuhan itu tahu apa yang saya butuhkan. Sekecil apapun. Itu aja saudara. Terima kasih. Hi everyone, I'm Chang. I'm Rina's husband. Okay, I'd like to share my testimony with you guys. Okay, I don't really speak Indonesian, so I hope she will translate for me. Yeah. So basically, You want to say a prayer first before you start?
以前还没有信主啊。 Oh yeah. Oh. I don't have to. It's okay. Anyway, I want to say that I was a non-believer till about 2 years ago. Okay, I can take out one more. Yeah. Basically, I was a non-believer until about 2 years ago. Okay. 2 tahun yang lalu Yeah. saya menerima Um, Tuhan sebagai juru selamat. Yeah, it's I have been introduced to Christ at a very young age. Saya diperkenalkan dengan Tuhan kita sejak dari anak kecil. Yeah, because my sister was Soalnya, was a kakak Catholic. saya, seorang Katolik. Yeah, I was a Catholic. So when I was young, I used to listen a lot of hymns that my sister taught me. Jadi Yeah. waktu kecil saya mendengar lagu-lagu gereja yang umum yang dinyanyikan dengan DJ saya. Yeah, my in Singapore, not everybody have a religion because they believe in it. Yeah, my sister became a Catholic because she needed to go to a Catholic school. Oh, di Singapura enggak, religion itu cuma misalnya kalau mau apply ke sekolah Kristen apa Katolik, jadi ada religion itu bukan ada relationship, ada Yeah. relationship sama mengenal benar-benar apa itu relationship sama Tuhan. So my parents enroll her to be a Catholic so that she can go into the school. Jadi, Yeah. jadi saya menjadi Katolik soalnya orang tua saya mau dia ke sekolah Katolik. So as kids, we listen to hymns, we celebrate Christmas, but it's more like on the surface, we just celebrate Christmas Saya because it's like a tahu apa holiday. itu, hari Natal, hari Paskah, tapi tidak ada personal relationship sama Tuhan Yesus. Yeah, and my parents are non-believers. Dan keluarga saya tidak ada Yeah. satupun yang We- orang percaya. We believe that as long as you do good, there's definitely a space for you in heaven. Kita percaya kalau mereka percaya kalau misalnya kelakuan dan persikapan dan kelakuan yang baik, kita pasti ada tempat di surga. Yeah, that only when I came to Christ, then I realized that it's only through Him that we can have eternal life. Yeah, yeah. Waktu saya jadi orang percaya, saya baru benar-benar tahu kita harus ada personal relationship sama Tuhan Yesus. Yeah, I grew up. I was very. I had a lot of freedom. Saya I had a lot of freedom. keluarga yang I can freedom, jadi I can nggak choose to ada- do what I want to do. nggak ada Choose yang- my path. As long as I do not do bad things, my parents will allow me to do. And I grew up finding my own niche. How to say? Oh, jadi saya besar di keluarga yang tidak ada restriction yang memberi saya otoritas, jadi saya tidak ada rasa takut sama orang. And started Saya jadi kayak ada ketangguhan. building my own career, Jadi saya berkarir sendiri, selling collectibles. menjual kayak barang-barang collectible. Yeah, so I opened a collectible store Jadi saya membuka at a very young age. collectible, waktu usia kecil. Maybe in my teens. Yeah. Ya. In my teens. So I felt that everything I do is Jadi saya merasa based on my own works. Itu semua kredit saya yang terima sendiri. Jadi Yeah, so tidak ada everything- pimpinan, tidak ada pendamping, tidak ada figur yang penuh otoritas untuk Yeah. menuntun saya. I had like success and I had a lot of people looking up to me. Penggemar dari In the industry. media dari sini-sini. Saya merasa sudah hebat.
Yeah. So, but when I came to Christ, I realized a lot of things that I do is actually God against God's plan, like against God's how do I describe it? Like Tapi waktu saya mengenal not pleasing to Tuhan, God lah. saya baru realize Because the things that I sell lah. barang-barang yang saya jual, apa pola hidup saya, apa gaya hidup saya itu tidak menyenangkan Tuhan Yesus. Soalnya kan di media kan banyak, misalnya ada influence ini, terus dari mungkin selera musik, selera ini itu entertainment juga tidak sehat. Yeah. Yeah. So as I got to know Christ, I realized that in order to learn His Word, I have to also give up on a lot of things. Jadi saya tahu kalau saya mau benar-benar di relationship sama Tuhan itu saya harus give up. Kan orang-orang semua ada salib yang dipikul sendiri-sendiri, jadi saya harus give up seporsi yang besar yang saya Some things that hidupnya. I paid for very high, and I had to let it go. Dari kecil sampai besar Yeah. ini kan kayak gaya hidupnya semua, jadi 99% uangnya kan di sini. Jadi harus mau mengganti cara misalnya lifestyle gaya hidup itu tidak gampang. Soalnya itu adalah period transitional. Yeah, and during this transition, my parents also wondering why I suddenly changed so much. Waktu saya mau dibaptis, orang tua saya juga berpikir, kenapa harus dibaptis, kenapa harus ini. Jadi itu adalah waktu yang susah buat saya, soalnya tidak ada yang mensupport saya, cuma like I changed my identity, soalnya my mereka personality. ganti, jadi temannya semua, customernya semua kan ganti. Jadi mereka misalnya kamu kayak di apa tuh ada I guess. di I don't. So where were you until? ya just leave. Okay, so basically when I got into Christ, a lot of my friends also stopped hanging out with me. Jadi banyak teman sama customer yang lepas misalnya, ya kamu kenapa jadi Kristen, kamu kenapa kayak gitu. Jadi itu adalah satu sisi yang saya harus give up. Tidak mudah, soalnya saya di media sudah kayak dicetak dari orang yang kayak gini. Sekarang saya change, jadi orang customernya kan agak turun gitu. Jadi omsetnya menurun gini. Tapi ini adalah period adjustment yang saya harus tanggung, soalnya saya mau percaya, mau jalan sama Tuhan. But I realized that I did not choose Jesus. Saya realize itu bukan saya yang mengenal, bukan saya yang Is He chose me kind of thing? Yeah, and give me this opportunity to get to know Him. Oportunitas ini biar ada hidup yang hidup yang sekekal. Yeah, so Anaknya aja, because so that I can maybe sort of like be there and how to explain myself. Let me see. Hang on. I check. I cannot how to. I don't know how to. Let me see. Yeah, so that I can maybe go out and bear fruits. Jadi mau fruits that can saya untuk berbuah, can bear fruits of the Holy Spirit, and also because so if I ask anything in His name, He will also give me. If I abide by the fruits of the Spirit. Jadi saya mau menjalani, kan ada buah-buah roh, ada fruit of the Spirit. Kalau saya jalan Tuhan pasti menolong saya.
Yeah. So untuk rakyatnya. because if you only when you surrender and live your life in accordance of the Holy Spirit, then He will also provide you with the changes you are doing. You don't have to worry so much. Tuhan dengan surrender, menyerahkan semua ke Tuhan. Tuhan bisa kan changesnya itu sangat drastis. Jadi Tuhan bisa mencukupi dan bisa kasih saya comfort, kasih saya penghiburan juga di waktu transisi yang sangat sulit ini untuk saya. So now it's like a transition in my life. Jadi ini adalah kayak jalan transisi hidup saya. But I understand, like John 15:19 says, Seperti di John 15:19. if you belong to this world, Engkau memiliki dunia ini pasti. the world will treat you as its own. Tapi kalau Yeah. kamu tidak belong to dunia ini, the world, But because He chose me out of this world, jadi Tuhan sudah memiliki the world will dari dunia ini. hate you. Yeah. Itu dia, Mei. Yeah. So I hope that I can walk by the Spirit and also Mau jalan, change my life around. jadi And through my life, hopefully the people around me can also see Him and realize that only through Him they can have salvation. Yeah. dari cintanya saya mau berharap komunitas saya bisa melihat changes dan juga mengikuti jalan. That's all. Yeah. So in Jesus' name, Amen. Yes. Saya baper karena kok Mr. Changnya berkeringat ya. Padahal begitu dingin di sini. Entah karena gugup atau Oke, puji Tuhan. Tapi itu sungguh kesaksian yang memberkati kita semua. Jadi beliau ini menceritakan bagaimana awal mulanya kemudian terima Yesus dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Yohanes 15 ayat 16 bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku yang menetapkan kamu. Jadi jalankan visi misi dari Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Willy, Ibu Willy, pengurus PD El Shaddai. Bersyukur untuk pertemuan yang indah pada saat siang hari ini. Baik, saya sedikit berinteraksi dengan saudara. Saya mau tanya dulu ini. Nih hari-hari ini begitu banyak istilah kekinian ya kalau saya bilang. Banyak istilah kekinian. Saya mau tanya dulu, siapa yang pada waktu libur lebaran kemarin, kemudian ada liburan lagi kemarin yang healing tipis-tipis? Ya, jadi saya suka lihat WA story, healing tipis-tipis. Kemudian ada lagi healing cedek-cedek, no ado-ado. Healing dekat-dekat, tidak jauh-jauh. Because healing cedek-cedek itu biayanya ringan, murah, meriah. Nah gitu ya. Lalu saya menafsirkan. Dia bilang di WA story itu healing tipis-tipis kah, healing cedek-cedek. Padahal pengertian healing itu apa saudara? Maaf ya, saya waktu sekolah dulu bahasa Inggris duduknya di belakang. Mungkin yang di sini pinter-pinter semua. Healing itu artinya apa? Sembuh. Jadi orang yang pakai istilah healing-healing tadi ini apa dia? Lagi sakit ya. Bukan sakit fisiknya juga mungkin. Tapi mungkin lagi sakit apa ya? Ya dijauhkan Tuhan, sakit hati nggak boleh. Tapi mungkin lagi sakit apa? Ekonomi, sakit dan lain sebagainya. Maka dia perlu healingnya jalan-jalan itu tadi. Nggak tahu abis jalan-jalan pulang ke rumah pancet ya. Jadi healing itu bukan healing menurut pengertiannya kita. Nah kita mau lihat ini dulu. Ada contoh di Alkitab, dia bukan orang lain. Dia ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Bahkan kalau saya bilang dia ini pelayan Tuhan. Saya melihat kembali catatan saya
Berita firman Tuhan ini pernah saya sampaikan sekitar hampir 4 tahun yang lalu. Tapi kemudian Tuhan merefresh saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Kita buka Mazmur 73. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 27. Mazmur 73 ayat 27. Di situ judulnya atau perikopnya pergumulan dan pengharapan dari seorang yang bernama Asaf. Ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan apa kata firman? Binasa. Dan kemudian seterusnya dia katakan begini, kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Saya kepengen memberitahu kepada saudara yang kasih di dalam Tuhan bahwa Asaf itu bukan orang lain. Asaf ini pelayan di rumah Tuhan. Tapi kemudian di dalam ayat 27 kenapa Asaf itu bilang begini? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Saudara garis bawahi kata binasa di situ, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Ini tidak hanya bicara binasa secara tubuh ini, mati ya. Tapi pengertian binasa di sini bisa juga bisnis, usahamu, kesehatanmu itu habis gitu. Kenapa? Karena jauh daripada Tuhan. Kemudian kata bersinah ini sebelum sedikit lebih kita belajar. Kau binasakan semua yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Kata bersinah di sini kalau dalam terjemahan lain artinya apa yang menjadi sesuatu yang menjadi berat untuk kita tinggalkan. Contoh misalnya ya healing itu tadi ya gitu ya. Ini saya kalau bicara serius artinya begini, seseorang yang merasa ada sesuatu dalam hidupnya kalau dia mau healing sama Tuhan. Ada orang dia sumpek, dia pergi ke mall, pikirnya wes di mall aku nggak belanja cuci matai, makan iya. Tapi pulang rumah lagi pikiran itu datang lagi, aduh nggak clear. Atau mau kemana aja, aduh pokoknya supaya nggak sumpek, balik rumah ya pancet aja sumpek. Kenapa? Karena mestinya fokusnya penyembuhan itu kepada Tuhan, minta dari Tuhan. Baik kita lihat, jadi kata bersinah itu artinya begini, sesuatu yang menghambat atau menghalangi saya dan saudara mau fokus kepada Tuhan, mau dekat kepada Tuhan, itu yang dimaksud dengan binasa. Dan Asaf tulis, Tuhan binasakan orang-orang seperti ini. Garis bawahi lagi, kata binasa di situ tidak hanya arti secara letterleknya bahwa mati, tapi juga bisa bisnis, usaha, pekerjaan, keuangan, ekonomi, kesehatan Tuhan binasakan. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Tuhan. Nah oke. Kenapa sampai Asaf menuliskan ayat 27 ini? Saudara, ini pandangan Asaf terhadap hidup pribadinya. Asaf ini pelayan Tuhan. Kalau sudah bicara pelayan Tuhan, hamba Tuhan, berarti paling tidak dia ngerti siapa yang dia layani. Saya ngerti yang saya layani itu Allah yang hidup, Allah yang ajaib, ya, Allah yang ABCD, yang tidak ada tandinginya baik di langit maupun di bumi. Hanya Dia Allah satu-satunya penolong saya, ya. Jadi Asaf ini waktu dia tuliskan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, Asaf dia menuliskan untuk dirinya sendiri. Ada kejadian yang luar biasa dalam kehidupan pribadi dari seorang Asaf yang saya sudah katakan tadi. Asaf ini dia pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan seperti saya dan saudara. Di sini mungkin rata-rata pelayan di gerejanya. Yang titik koma siapa itu Tuhan kita sudah ngerti. Tapi mari kita pelajari bersama-sama. Lihat dulu di dalam Mazmur 73 ayat 1 itu bilang begini. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya.
Saya lanjut ayat 2. Tetapi aku itu maksudnya Asaf. Sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nah gini, ayat 1, Asaf ini ngakuin bahwa Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia iringi, Tuhan yang dia imani itu adalah Tuhan yang baik. Ya. Tetapi kenapa di ayat yang kedua Asaf itu bilang begini, tapi aku sebentar lagi atau sedikit lagi kakiku tergelincir, nyaris aku jatuh. Apa yang menyebabkan si Asaf itu tulis begini? Jadi rupanya ini karena waktu berjalan terus, saya langsung ambil bagian kesimpulannya aja. Asaf anak Tuhan, Asaf jemaat Tuhan, Asaf gereja Tuhan, Asaf pelayan Tuhan. Tapi memang realitanya siapapun Asaf, dia manusia biasa yang ternyata ada di satu fase di mana Asaf ini dia membandingkan kehidupannya dengan orang dunia. Itu yang menyebabkan di ayat 2 itu Asaf bilang, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Apa itu? Mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang fasik ini sekali lagi saya ingin merefresh pikiran saudara. Orang fasik, kalau saudara belajar Alkitab, bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang fasik ini kenal Tuhan, tahu firman, tetapi memutarbalikkan firman Tuhan. Artinya gini, kalau firman Tuhan bilang harus hidup jujur, hidupnya nggak jujur. Kalau firman Tuhan bilang harus hidup berdamai, hidupnya nggak suka berdamai, bikin onar terus. Firman Tuhan bilang nggak boleh ada kepahitan, tapi siapa yang cuman sentil dia sedikit, di marah-marah, dibawa terus kepahitannya, kemarahannya, nggak mau berdamai. Bencek no, aku nggak mau lihat mukanya dia. Meskipun pekerjaanku terganggu, rapopo, pokoknya dia bencek no, aku nggak mau lihat mukanya dia. Nah gitu ya. Jadi Asaf ini kemudian dia bilang, dia melihat ini kehidupan orang fasik mujur. Ya, jadi dia melihat begini, itu anak Tuhan istilahnya ya, ini untuk orang fasik. Anak Tuhan abal-abal, dia nggak setia, model hidupnya kayak gitu, sifatnya seperti itu. Kok dia mujur yo? Kok dia diberkati yo? Ayat yang ketiga, ayat yang 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Asaf lihat, kok mereka sehat-sehat. Aku loh kurang opo, perpuluhan aku jujur kasih. Persembahan buat gereja tak kei. Aku lihat orang susah tak bantu. Aku berdoa, aku melakukan A, B, C, D yang berkaitan sama Tuhan. Tapi kok lebih seneng ya hidup mereka yang kayak gitu. Maksudnya sama-sama Kristennya tapi dipertanyakan kekristenannya. Hidupnya kok enak deh. Aku loh sudah ABCD, tapi kok keluargaku sih kena COVID. Loh DE kok ngendi-ngendi kemana-mana, varian Delta, Omikron, nggak pakai masker pisan. Tapi kok DE sehat, nggak kena Omikron, nggak kena Delta yo. Opo, bedanya di mana? Nah, kira-kira seperti itu cara berpikirnya Asaf. Jangan lupa di dalam cerita ini, saudara, Asaf ini bukan orang lain. Dia pelayan Tuhan seperti saya dan saudara. Dia jemaat Tuhan, dia gereja Tuhan. Lalu ayat yang ke-7, saya langsung lanjut. Karena kegemukan kesalahan mereka mencolok, hati mereka melolot dengan sangkaan, mereka menjiri dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan akan mereka dengan tinggi hati dan seterusnya. Jadi gini, Asaf ini dia seperti ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini kurang apa Tuhan? Tapi kok lebih enak hidupnya dia ya Tuhan. Ya apa ya Tuhan ya? Kok kayak nggak adil? Nah gitu ya. Asaf mulai membandingkan. Saudara tahu, ketika Asaf mulai membandingkan kehidupannya sebagai seorang anak Tuhan, jemaat Tuhan, maka Asaf mulai terganggu cara berpikirnya. Ya,
mulai terganggu cara berpikirnya Asaf. Mari kita lihat ayat seterusnya. Saya langsung kepada ayat yang ke-12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Nah, perhatikan di sini. Saya tahan di sini. Ini lihat pengakuan Asaf. Asaf bilang apa? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupa ya. Matius 15 ayat 19 itu bilang begini. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Jadi korelasinya begitu kuat. Ayat 13 ketika Asaf dia bilang sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Jiwanya mulai terganggu. Karena di dalam Matius 15 ayat 19 bilang dari hati timbul pikiran yang jahat. Artinya begini, ketika hati nggak benar, pikiran-pikiran jahat mulai muncul. Nah, pikiran jahat ini saudara, tidak hanya pikiran ingin melukai orang lain, ingin membunuh orang lain, ya, tidak. Tapi pikiran jahat pun itu adalah saudara menyangkal bahwa Tuhan itu sanggup menolong saudara. Apapun penyakit dan tanda kutip ya, penyakit saudara. Apakah saat ini sedang bergumul dengan masalah keuangan, ekonomi, kesehatan, ya pekerjaan saudara, atau apalah yang namanya kita manusia masih hidup dalam dunia bernafas, masih injak bumi ini, berdiri di atas tanah, semua punya pergumulan. Apa Bulusi nggak punya pergumulan? Nggak bisa diceritakan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau saya dan saudara bisa ketemu, semua kita kemurahan Tuhan. Haleluya. Coba tanya Pak Willy, yang saudara anggap Pak Willy enak yo, datang pakai Mercy, pulang pakai Mercy. Tapi coba tanya, Pak Willy nggak punya beban? Saya mau berguru kepada Pak Willy. Pak Willy bilang aman Bu, haleluya. Realitanya kan begitu di dalam dunia. Siapa tidak punya beban? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Asaf pun begitu. Perhatikan saudara, Asaf bukan orang lain. Tapi kalau sampai Asaf membandingkan kehidupannya dengan orang dunia yang dia lihat, wih, ini loh anak Tuhan yang duniawi, gak sungguh-sungguh tapi diberkati, sehat, kata firman. Kelihatannya oleh Asaf dia sehat. Lah aku loh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kok kayak ngeneknya. Saudara tahu, itu ketika Asaf melihat membandingkan seperti itu, rupanya Asaf ini dia lupa siapa dia. Ya, dia lupa siapa dia. Kalau orang sudah lupa siapa dia, dia akan lupa juga siapa Tuhannya. Haleluya saudara. Ayat 13 jelas Asaf bilang, sia-sia aku pertahankan hati yang bersih. Lah wong aku kalah dengan mereka ya. Tapi saudara perhatikan seterusnya ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ayat 15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan ini. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan apa? Kesudahan mereka. Saya mau tanya dulu, ini kesudahan mereka, kesudahannya siapa? Orang fasik yang dilihat oleh Asaf tadinya, kok enak ya dia diberkati, kok enaknya dia kok seperti ini, seperti nyaman, seperti ini, kok enak yo dia, aku loh soro-soro kerja, ya kira-kira begitu. Aku datang pagi, aku loh bertanggung jawab dalam pekerjaanku, aku loh begini, aku loh begitu, tapi kok enak yo dia sudah naik gaji aku belum, dia sudah naik jabatan aku kok belum. Nah gitu ya, tapi di sini nggak ada yang begitu ya Pak Willy ya, puji Tuhan, haleluya. Kalau gitu-gitu itu saudara, saya orang yang begitu itu namanya itu dia apa ya, untuk self quality-nya dia, ya, untuk self quality. Orang-orang seperti itu self quality, jadi untuk fokusnya pada dirinya.
bisa menghalalkan berbagai macam cara, tidak menunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Terus sampai di dalam ayat yang ke-17, Asaf bilang, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi begini saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, cara saudara mengiring Tuhan menjadi anak Tuhan, rubah paradigma saudara yang begini. Oh, kalau jadi anak Tuhan diberkati loh, senang loh. Cara kita menangkan jiwa kan sering gitu. Aduh, ayo jadi anak Tuhan, aduh diberkati loh. Oh, Tuhan kita kaya, memang benar ya, penolong, memang benar. Tapi kita suka kasih sedap-sedapannya. Diberkati, ditolong, A, B, C, D. Kita nggak mau cerita dulu. Kamu kalau mau sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh di situ ada kata kerja loh saudara. Kerjakan imanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi kamu kalau mau sungguh-sungguh iring Tuhan, Tuhan pasti menolong kamu. Kata sungguh-sungguh di situ saudara seringkali ini bertentangan dengan daging ini. Sungguh-sungguh itu apa? Tinggalkan semua keinginan dagingmu. Keinginan daging itu apa sih? Ya sering ngambek, mudah tersinggung, gampang emosi, suka pahit sama teman, suka iri sama teman, ngomong gak bener, gak ada tanggung jawab. Itu semua. Nah, Asaf ayat 17 itu sebelum ke ayat 17 yang dia baca-baca tadi itu gini. Asaf ini dia berusaha mau protes Tuhan. Tuhan, aku ini sudah setia, tapi hidup kok gak enak gitu. Kok susah terus? Saudara yang kasih dalam, jangan pernah lupa kata firman Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan bilang apa? Pikul aku, saya dan saudara jadi anak Tuhan, jadi jemaat Tuhan. Tugas saya dan saudara, Tuhan bilang enak-enak leha-leha nanti tak berkati. Lalu saudara ambil ayat, benar Bu Lucy, firman Tuhan bilang kan begini, Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Jadi turu-turu sing akeh supaya nanti akeh pula berkatnya Tuhan. Bukan. Kata waktu tidur situ, orang waktu dia tidur pulas, tidur nyenyak, dia ngerti nggak misalnya ada maling masuk atau pasangannya mau pergi ke toilet, dia nggak ngerti kalau dia sudah tidur nyenyak. Kata tidur di situ maksudnya tidak kita sangkakan, karena kita menjaga hati dan pikiran kita, maka Tuhan kasih itu berkat. Itu maksudnya waktu saya dan saudara tidur, Tuhan kasih itu berkat. Bukan perbanyak tidur, sedikit bekerja, lalu berkat juga banyak. Bukan, rubah cara paradigma seperti itu ya. Cara berpikir yang salah. Asaf begitu yang dia lihat. Yalah, jadi anak Tuhan ya, jadi pelayan Tuhan ikut, kok kere terus, menderita terus, kok gak cukup-cukup terus, kok utang kuake, baby dolai belum kebayar ya. Kira-kira begitu ya saudara. Lalu ketika Asaf ini dia berusaha mau protes dengan situasinya dia. Ayat 17 Tuhan bilang, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus. Ini kata Asaf, sorry ya saudara. Dan perhatikan kesudahan mereka. Artinya begini, Tuhan lihat, inilah kemurahan Tuhan buat Asaf. Ketika Asaf dia berjuang mau melawan situasinya dia dengan mau protes kepada Tuhan. Ayat 17, Tuhan kasih lihat sama Asaf. Tuhan tunjukkan, tidak ada yang sia-sia ketika kamu jaga hatimu, ketika kamu jaga pikiranmu. Dan kata Asaf, dia memperhatikan kesudahan mereka. Apa itu kesudahan mereka? Kesudahannya fasik, ternyata semua semu. Memang gak ada yang kekal di dalam dunia ini. Yang kekal itu cuman kasih. Kan begitu. Segala sesuatu akan lenyap dan berlalu. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi akan ada satu yang tinggal tetap. Apa itu? Kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita itu kepada sesama. Bagaimana supaya kita dapat mempertahankan kasih? Saudara, koreksi ini hati. Kenapa? Matius tadi bilang, karena hati ini pusat segala pikiran. Jadi kalau hati nggak dijaga, pikiran jahat bisa muncul, bisa timbul. Mazmur 139 ayat 23 itu dia bilang begini, Mazmur Daud, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Daud dia jaga cara berpikirnya dia kepada Tuhan, cara pandangnya dia kepada Tuhan.
Sehingga selesai itu Asaf bilang begini. Mari kita lihat. Ya, ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Sampai di situ lalu saya terus ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bisa katakan puji Tuhan. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah apa? Allah selama-lamanya. Pada akhirnya ketika Asaf melihat bahwa salah cara pandangnya, salah cara pikirnya Asaf terhadap Tuhan, Asaf bilang kemudian, ayat 26 ini menarik loh saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Saudara tahu apa pengertian gunung batu? Dia mengakui pertolongan. Gunung batu itu bicara pertolongan, kekuatan, kubu pertahanan. Ya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya Asaf bilang, mau terjadi apapun di sekeliling hidupnya, Tuhan mau izinkan apapun dia alami. Di dalam ayat 26 itu Asaf teguh bilang, aku tetap percaya. Apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun kesulitan, apapun masalah, Tuhan tetap sumber pertolongan. Kok gak ada yang bilang amin, cuma 2 orang yang hadir 3.000. Amin. Pak Willy, saya mau bilang Pak Willy sudah duluan bilang amin. Amin saudara. Jadi ini seringkali saudara merusak cara pandang kita kepada Tuhan, cara berpikir kita, hati kita. Kita fokus kepada masalah kita. Tuhan, kok Tuhan gak tolong? Ini seringkali kita gak sadar. Cara berpikir kita yang salah. Lalu Tuhan kita paksa-paksa supaya ngerti dengan cara berpikirnya kita. Kita mau ajak Tuhan supaya kompromi dengan cara berpikirnya kita. Ini yang seringkali yang kita ketemu bukan pertolongan tapi jalan buntu. Seperti Asaf, saudara yang kasih di dalam Tuhan, siapapun kita, apapun keberadaan kita, di tengah-tengah kita menjadi jemaat Tuhan. Ingat, dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, memang ada saat-saat di mana Tuhan perhadapkan saya dan saudara kepada situasi-situasi sulit dan rumit yang barangkali secara akal kita manusia tidak sanggup, tidak mampu kita pikirkan bahkan selesaikan. Ingat, itu bagiannya Tuhan. Jangan dipaksa-paksa untuk kita yang menyelesaikan. Nanti pikiran kita tersesat. Kembali berpikir seperti Asaf bilang, sekalipun dagingku habis lenyap, dia bilang, dan hatiku juga habis lenyap, tapi dia tetap percaya pertolongan itu datang dari Tuhan. Seperti kesaksian Bu Mia tadi, itu ternyata caranya berserah, itu berserah bongkoan Bu. Ya, jadi itu bukan improve self quality, tapi itu improve life quality. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi jangan selalu improve self quality. Kita meningkatkan ini loh, diriku sendiri. Tuhan tolong aku. Tuhan aku kok begini, aku kok begitu. Saudara tidak punya, saya pakai bahasa keren, value. Tidak punya kualitas anak Tuhan seperti itu. Yang aku kok, kenapa Tuhan, aku kok. Ya, tapi ketika saudara bilang, ya Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau memang ini salah di hadapanmu, silakan Tuhan koreksi. Dan aku siap untuk memperbaiki. Ada proses loh di situ. Memang gak enak. Seperti Asaf, saya percaya Tuhan lagi proses Asaf itu. Kejadian yang dialami Asaf. Untuk apa? Tuhan mau lihat kamu anak Tuhan, kamu jemaat Tuhan, kamu gereja Tuhan yang berkualitas atau tidak. Kamu bisa dipercaya atau tidak. Untuk kamu boleh jadi berkat, jadi terang, jadi saksi di dalam dunia ini. Jangan-jangan Tuhan kasih
kepercayaan, tapi orang banyak meragukan, tidak sesuai. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir dari firman Tuhan saya, mari kita lihat di Mazmur 73 ayat 28 itu begini. Mazmur 73 ayat 28. Asaf ya, setelah Asaf ini bertobat. Tetapi aku suka apa? Sekali lagi, aku suka. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat apa? Segala pekerjaan. Saudara tahu pengertian kata menceritakan di situ? Artinya saudara, menyaksikan, menyampaikan, mengabarkan. Saudara jadi saksi, jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kesaksian Ibu Mia, seperti kesaksian Mr. Chang tadi. Jadi berkat, jadi terang, membawa kekuatan bagi orang lain. Bu Mia saja bisa ditolong Tuhan, aku juga pasti bisa ditolong Tuhan. Karena aku mau koreksi, hatiku tak jaga. Dan pikiran juga pasti terkendali. Karena aku jaga hatiku, supaya hatiku selalu berkenan sama Tuhan. Aku bukan jaga hatiku karena, oh Tuhan aku gak mau berdamai dengan dia Tuhan. Oh Tuhan suamiku, istriku, A, B, C, D. Menyebalkan, menjengkelkan. Lah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kudus, yang benar bilang, masa aku mau bertahta di hatimu yang gak benar. Gak sinkron saudara. Tapi ketika Tuhan dapati hatimu bersih, sembari engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan engkau kerjakan, Tuhan bilang, ini talenta. Percayakan, Tuhan percaya. Dan Tuhan jaga. Kan ada Daud bilang, jagai hatiku Tuhan dan pikiran-pikiranku. Minta Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Jaga. Haleluya. Dan kita lihat terobosan demi terobosan yang Tuhan beri buat saya dan buat Anda semua. Amin. Supaya kita dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi jaga pikiran, jaga hati kita di hadapan Tuhan. Ketika hati kita sudah tidak benar di hadapan Tuhan, itu akan mengganggu iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Hingga saudara mau healing kemanapun, nggak akan sembuh. Karena satu-satunya healing itu hanya datang dari Tuhan. Sembuhkan hatimu, sembuhkan pikiranmu. Arti kata begini saudara di ayat bahasa saya. Siapapun kita masih hidup dalam dunia ini, saya tidak pernah jemu untuk berkata kita masih bergelut dan bergulat dengan situasi dunia ini. Ada kesusahan kadang, ada kesulitan, ada problem, ada pergumulan. Tapi saudara harus percaya satu hal. Bilang, Tuhan aku tahu. Kalau Tuhan kasih kemampuan aku lewati ini, tandanya aku mau naik kelas. Amin. Ada mahkota yang Tuhan siapkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Haleluya, puji Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Siang hari ini hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu. Tuhan, setiap hati yang pada siang hari ini dibuka dan dengan tulus menerima taburan benih firman-Mu, doa dalam nama Yesus, Roh Kudus akan tumbuhkan imannya mereka. Iman yang murni, iman yang tulus. Dan firman-Mu yang tertabur di tanah yang tulus tadi ini bertumbuh subur dan berbuah-buah. Sehingga semua di tempat ini dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapapun yang hadir di hadapan Tuhan siang hari ini, hamba berdoa Tuhan. Apa yang barangkali sementara mereka hadapi hari-hari ini, pergumulankah, persoalan, bentuk apapun itu, dengan sehati kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhanlah menjadi pertolongan kami, Tuhanlah jalan keluar kami, Tuhanlah jawaban kami, Tuhanlah kemenangan bagi kami dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa siang ini. Berkati keluarga Bapak Willy Bernardi dan Ibu Willy, anak-anak, mantu, cucu semuanya dimanapun berada saat ini, Tuhan memberkati. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan umur panjang,
berkati dengan usia lanjut, berkati dengan damai sejahtera, penuh sukacita di dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Sertai Pak Willy, Pak Ivan, semua Tuhan, keluarga yang mengelola perusahaan ini dengan hikmat akal budi yang dari Tuhan. Supaya mereka melihat ketika mereka menaruh harap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memohon hikmat akal budi yang daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri memimpin, membimbing mereka mengelola Eloda, bahkan juga Elson, agar perusahaan ini tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Bahkan Tuhan tetap mampu bersaing, menjadi maju, nama Tuhan dimuliakan. Dan semua anggota PD El Shaddai yang hadir siang hari ini, hamba berdoa pakai mereka Tuhan, supaya kelompok kecil ini mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi di Eloda Mitra ini. Sehingga lewat cara hidup mereka yang berkenaan kepada Tuhan, maka teman-teman mereka di lingkungan pekerjaan ini dapat melihat cara hidup mereka dan termotivasi untuk terus maju bekerja sama Tuhan. Dan nama Tuhan yang dimuliakan di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi program kerja Eloda, Tuhan tolong memberkati, buka jalan. Semua yang hadir staf-staf pada saat siang hari ini, bahkan mungkin mereka karyawan, Tuhan juga sertai mereka, beri kepintaran, kepandaian, hikmat akal budi ya Tuhan. Mereka bisa berinovasi, bisa inovatif, sehingga mereka bisa memunculkan ide yang cemerlang, mendukung kemajuan perusahaan yang ada. Dan sekali lagi semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala kepentingan diri sendiri, hal yang hanya ingin merusak tatanan kebersamaan, persatuan, kesatuan mereka yang ada tidak hanya di PD El Shaddai ini, tapi yang ada di Eloda Mitra. Kami berdoa Tuhan jauhkan dalam nama Yesus. Tapi perusahaan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati. Ini kami yang datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat siang hari ini. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu. Semua aktivitas yang akan kami lanjutkan selesai PD ini, mohon Tuhan Yesus menyertai. Sampai selesai kami bekerja dengan baik, dengan tekun, semangat dan rajin, jujur Tuhan, dan sekali lagi bertanggung jawab. Kami percaya pasti produktivitas kami meningkat dan kami diberkati di dalamnya. Berdoa bersyukur, tutup persekutuan pada saat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saya mengajak semua bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Saatnya kita semua terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, izinkan hamba-Mu melepaskan berkat surgawi untuk semua yang hadir di PD El Shaddai siang ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, terimalah berkat, rahmat, cinta dan kasih sayang, penjagaan, perlindungan, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kita, mulai siang ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Kita ada bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang permai. Akhiri ibadah yang penuh syukur siang ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.